Apresiasi prosa fiksi kali ini membahas mengenai apresiasi karya sastra menggunakan teori strata kebutuhan, di mana membahas mengenai aspek hierarki kebutuhan bertingkat tokoh utama dalam novel vegetarian karya Han Kang. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang dianggap sebagai titik awal teori motivasi adalah dorongan fisiologis, dan kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling kuat. Makna khususnya adalah bahwa pada diri manusia yang ingin segala hal dalam hidup, besar kemungkinan motivasi utamanya adalah kebutuhan fisiologis daripada kebutuhan lainnya. Umumnya, kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik, yaitu usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Nah, pada kutipan berikut ini menjelaskan jika Yonghai tidak tertarik sama sekali dengan makanan yang mengandung unsur hewani. Meski semua makanan tersebut tersajikan dengan menarik di depannya, ia bahkan tidak menyentuh sama sekali makanan tersebut. Yonghai tetap pada tekadnya bahwa ia ingin menjadi vegetarian dan tidak mau mengkonsumsi segala jenis makanan yang mengandung unsur-unsur hewani. Yonghai hanya benar-benar mau memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan saja. Nah, pada kutipan berikut ini menjelaskan mengenai saat kakak ipar Yonghai sedang melakukan hubungan seks dengan Yonghai. Hal tersebut terjadi ketika kakak iparnya sedang melakukan pemotretan yang menjadikan Yonghai sebagai modelnya. Kebutuhan fisiologis Yonghai yang berupa makan, tidur, dan seks sudah terpenuhi, meski pada aspek kebutuhan seksnya ia melakukannya dengan kakak iparnya, dan itu adalah hubungan seks yang terlarang dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Kebutuhan fisiologis Yonghai yang berupa makan dipenuhi oleh Yonghai dengan cara selektif dan pemilihan makanan, terutama pada jenis-jenis makanan yang mengandung unsur hewani, karena Yonghai menghindarinya setelah ia menetapkan dirinya menjadi seorang vegetarian. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman sendiri muncul dengan alami jika kebutuhan fisiologisnya telah terpenuhi. Jika kebutuhan fisiologis sudah relatif terpenuhi, maka kemudian muncullah kebutuhan baru yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini dapat meliputi keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan seperti kebebasan dari rasa takut, cemas, dan kekacauan. Kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, dan batasan. Kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, dan batasan, kekuatan pelindung, dan lain sebagainya. Nah, pada kutipan berikut menunjukkan jika Yonghai sedang merasa tidak aman berada di dalam rumah sakit jiwa. Ia dipaksa untuk makan karena semenjak masuk rumah sakit jiwa, ia menjadi jarang mau untuk makan. Ia berbisik, bahkan di lain kejadian ia juga sempat berteriak dan meminta pertolongan kepada kakaknya agar dapat dikeluarkan dari rumah sakit jiwa tersebut. Yonghai ingin bebas dan ia tidak mau terkurung di dalam rumah sakit jiwa. Dengan kondisi yang sudah lemah, ia berusaha menyampaikan keinginannya untuk dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Yonghai menginginkan perlindungan dari kakaknya, perlindungan atas perilaku tim medis yang telah dilakukan terhadap. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan memiliki. Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman sudah terpenuhi dengan baik, maka secara harfiah akan muncul tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, yakni kebutuhan rasa cinta dan memiliki. Manusia memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang digambarkan dengan pola serta tingkah laku saling mengerti dan mengasihi terhadap sesama. Kebutuhan rasa cinta ini sangat diperlukan guna membangkitkan gairah hidup manusia itu sendiri, dan rasa cinta membuat seseorang ingin memiliki ataupun dimiliki. Kebutuhan rasa cinta ini melibatkan pemberian dan penerimaan kasih sayang. Ketika kebutuhan ini tidak cukup terpuaskan, maka seorang akan merasa sangat kehilangan kerabat, pasangan, keluarga, ataupun anak-anak. Beruntungnya, Yonghai memiliki kakak dan keluarga yang sayang terhadap dirinya. Nah, contohnya pada kutipan berikut ini, di mana dengan lembut dan penuh akan harapan, Ibu Yonghai menyuruh agar anaknya mau meminum darah domba hitam yang dicampur dengan obat. Ia terpaksa berbohong kepada Yonghai dan harus mengatakan bahwa itu adalah obat herbal, bukan darah domba hitam, agar Yonghai mau meminumnya tanpa ragu-ragu. Pada kutipan ini menjelaskan bahwa kakak Yonghai sangat menyayangi adiknya sejak mereka masih kecil.
Sebagai seorang kakak, ia memiliki perasaan untuk lebih mengayomi serta melindungi adiknya, hingga pada akhirnya keduanya beranjak dewasa. Kakak Yonghai pun masih tetap menyayangi dan melindungi Yonghai. Hal ini nampak saat ia dengan sabar berusaha membujuk Yonghai agar mau makan dan walau pada akhirnya usahanya tersebut hanyalah sia-sia. Yonghai harusnya merasa sangat beruntung karena memiliki kakak yang sayang dan perhatian kepada dirinya. Meski pada waktu yang sama anggota keluarga Yonghai yang lain, bahkan suaminya sendiri pun tidak peduli dengannya. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Seseorang yang hidup dalam masyarakat memiliki kebutuhan atau keinginan akan evaluasi yang stabil dan tegas akan diri mereka sendiri, harga diri dan penghargaan diri, dan pengakuan orang lain. Harga diri dianggap penting karena saat ketika seseorang memiliki harga diri, maka orang lain akan menghargainya sebagai pribadi yang patut dihargai. Terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan diri ini, maka dapat melahirkan perasaan percaya diri, nilai, kekuatan, kemampuan, dan kecakapan, perasaan berguna dan diperlukan di dunia ini. Akan tetapi, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat melahirkan perasaan rendah diri, lemah, dan tak berdaya. Canggung, lemah, pasif, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup, dan rendah diri dalam bergaul. Sebagaimana Yonghai yang juga menginginkan harga dirinya sebagai seorang vegetarian, ia menolak pemberian darah domba dari ibunya saat dirinya dirawat. Ia dirawat di rumah sakit karena telah menggoreskan pisau dengannya menyebabkan darahnya keluar terlalu banyak. Sejak menjadi seorang vegetarian, Yonghai benar-benar tidak mau mengkonsumsi segala sesuatu yang mengandung unsur hewani sedikit pun. Ia menolak darah domba pemberian dari ibunya. Nah, pada kutipan ini dijelaskan bahwa ibunya berhasil membujuk Yonghai agar mau minum darah domba tersebut walau hanya sedikit. Yonghai beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi, lalu ia memuntahkan darah domba yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuhnya. Lalu setelah itu kembali dari kamar mandi, ia mengambil tas ibunya yang berisi darah domba tersebut dan berusaha untuk membuangnya. Tujuan dari ibu Yonghai untuk memberikan darah domba itu adalah untuk kesehatan dan pemulihan Yonghai sendiri. Namun Yonghai benar-benar tidak mau mengkonsumsinya. Nah, yang terakhir itu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan berkembang atau pemenuhan kebutuhan bertingkat ketika kebutuhan-kebutuhan sebelumnya yang lebih rendah telah terpenuhi. Kebutuhan puncak dari potensi diri yang telah dimiliki, aktualisasi diri adalah keinginan manusia untuk memperoleh kepuasan diri, untuk menyadari semua potensi diri, untuk menjadi apa yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak potensi dirinya. Orang yang bisa mengaktualisasikan dirinya dapat mempertahankan harga diri mereka. Bahkan ketika mereka dimaki, ditolak dan diremehkan oleh orang lain, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang paling atas ketika kebutuhan-kebutuhan di bawahnya relatif terpenuhi dan terpuaskan. Hal tersebut juga dialami oleh Yonghai. Nah, dari dua kutipan ini menunjukkan bahwa titik kebutuhan bertingkat tertinggi pada Yonghai, ia berpikir bahwa kehidupannya adalah miliknya dan ia berhak untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Dan termasuk menjadi vegetarian hingga akhirnya ia benar-benar tidak mau makan sama sekali. Ketika semua kebutuhan dasar telah Yonghai dapatkan dan terpenuhi, pikirannya pun kini berkelana jauh dan luas. Setelah ia menetapkan dirinya sebagai vegetarian dan setelah ia di rumah sakit jiwa, ia menyadari sesuatu bahwa kini dirinya tidak perlu makan. Yonghai bersikap aneh. Ia menirukan polisi pohon dengan cara berdiri terbalik dengan pundak bertumpuk ke lantai. Selain itu, Yonghai juga mengatakan ke kakaknya bahwa dirinya tidak membutuhkan makan dan hanya membutuhkan air. Nah, keinginan Yonghai untuk menirukan hakikat dari keberadaan pohon inilah yang menjadi titik aktualisasi pada dirinya.